itu tujuannya untuk menghambat kedatangan tim investigasi dari Dewan HAM PBB sendiri ke West Papua. Itu tujuannya itu jelas. Untuk menghambat agenda kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua untuk kepentingan investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM itu. Mereka pergi ke sana tujuannya untuk menghentikan kedatangan mereka. Nah, lalu mereka minta legitimasi. Jadi kami punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan Papua melalui jalur dialog. Jadi tidak perlu lagi turun ke West Papua. Nah, itu permintaan Indonesia kepada Dewan HAM PBB. Nah, sekarang dan PBB sendiri menurut laporan orang-orang Papua yang ikut dalam delegasi negara kolonial Republik Indonesia yang pergi ke Jenewa, Swiss itu. Nah, itu menurut mereka PBB justru menganjurkan untuk lakukan dialog, dan dialog terjadi di bawah mekanisme PBB, tapi difasilitasi oleh negara anggota PBB. Dan itu negara yang diberi tugas adalah Swiss sendiri. Nah, itu menurut mereka. Tapi apakah itu benar atau tidak, itu kami belum bisa percaya, karena isu yang dikembangkan oleh negara Indonesia di media-media lokal maupun media nasional Indonesia itu kan mereka bilang ya PBB sudah beri mandat kepada Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua melalui dialog yang difasilitasi oleh Komnas HAM. Itu isu yang dikembangkan oleh Indonesia. Nah, sementara yang dikembangkan oleh orang Papua yang menghadiri pertemuan di Swiss kemarin, nah itu mereka menyatakan bahwa tidak, PBB sendiri merekomendasikan kepada negara Swiss untuk memfasilitasi terjadinya dialog atau perundingan. Nah, itu menurut orang Papua yang pergi ke sana, macam Ketua MRP, Dewan Gereja, ini menurut mereka seperti itu. Nah, dua isu ini kami belum bisa percaya. Kami akan percaya dan akan sampaikan kepada rakyat melalui negara-negara pendukung kita. Kami akan cek kebenarannya melalui negara-negara pendukung kami, 108 negara yang selama ini menyuarakan untuk intervensi Dewan HAM PBB ke West Papua itu. Nah, kami akan tanya kebenarannya melalui mereka. Yang terjadi dan yang disarankan oleh Ketua Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB itu seperti apa, itu nanti kami akan cari tahu. Jadi untuk saat ini isu yang dikembangkan kami belum bisa konsumsi dan belum bisa sampaikan kepada rakyat. Karena mereka tahu, Indonesia tahu, bahwa setelah tim investigasi turun, lakukan investigasi di West Papua, data-data pelanggaran HAM itu akan dibawa ke sana dan mereka akan menggelar sidang. Dewan HAM PBB akan gelar sidang. Nah, di dalam sidang itu akan mengeluarkan keputusan. Keputusan dalam bentuk rekomendasi. Setelah mereka melihat, meninjau, oh ini akar persoalan terjadi pelanggaran HAM itu karena apa? Karena persoalan politika, persoalan hukum kah, atau persoalan kriminal kah, persoalan apa? Setelah mereka meneliti di sana, kalau persoalan politik berarti mereka akan merekomendasikan penyelesaian, tempat penyelesaian hukum. Jalur hukum itu tujuannya untuk kita menggugat resolusi 2504 yang hari ini Indonesia dia klaim bahwa itu dasar hukum keberadaan Indonesia di West Papua. Nah, tujuannya untuk gugat itu. Kalau misalnya dalam persidangan itu kita menangkan, Indonesia sudah tidak berkuasa di sini. Jadi status keberadaan Indonesia itu akan menjadi ilegal dan ini menjadi daerah dekolonisasi, daerah bebas berpemerintah. Nah, dari situ baru kita akan daftarkan ke Komite Dekolonisasi. Itu saat ini Indonesia tidak akan kasih paket pemekaran ke otonomi khusus jilid 2 ke apa segala macam. Dia tidak akan turunkan sekarang. Itu dia hanya bangun wacana saja, bangun opini untuk bikin senang hati orang Papua.
Nah, orang Papua ini kan pergi mengemis di Jakarta, minta pemekaran, minta jabatan ini, itu apa segala macam. Jadi DPR orang ada DPR RI, mereka sedang bahas-bahas. Nah, tapi paket-paket ini sengaja disiapkan. Nanti itu disiapkan tujuannya untuk mau dibawa ke meja perundingan, meja dialog, meja negosiasi di PBB yang rencana mereka mau gelar dialog itu. Paket-paket yang disiapkan ini Indonesia akan tawarkan sebagai jawaban solusi atas penyelesaian masalah. Kami bilang pemerintahan sementara boleh misalnya dia bilang kasih kebebasan kepada orang Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum. Indonesia misalnya jangan referendum, tapi saya siapkan ini paket undang-undang Otsus jilid 2. Di dalamnya itu ada pemekaran provinsi, ada pemekaran kabupaten dan lain sebagainya. Nah, itu sengaja dia siapkan tujuannya untuk mau tawarkan pada saat lakukan dialog, negosiasi atau perundingan di internasional. Saat ini orang Papua jangan pernah berpikir bahwa dia akan turunkan saat ini, tidak. Itu ketika persoalan Papua ini naik di meja PBB dan nanti Indonesia dengan pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan West Papua mereka berunding atau melakukan negosiasi atau dialog. Nah, itu baru Indonesia dia akan siapkan paket-paket ini, pemekaran ini sebagai jawaban solusi. Tapi juga kembali kepada orang Papua, mau terima tidak? Yang selama ini melakukan upaya pemekaran, yang melakukan lobby-lobby apa segala macam, ini ada elit-elit politik yang kalah-kalah politik selama ini. Atau ada yang masa jabatannya sudah berakhir, nah setelah itu pergi lobby lagi ke sana untuk memekarkan dengan harapan supaya ada pemekaran supaya saya dapat jabatan lagi, yang macam-macam itu. Tapi untuk rakyat sendiri, rakyat Papua yang adalah objek politik, mereka tidak menginginkan pemekaran itu. Kita bisa lihat di seluruh Papua di ribuan masa mereka turun dan melakukan itu upaya melakukan penolakan terhadap pemekaran dan otonomi khusus.